Performa buruk Persebaya diprotes bonek, Aji Santoso sudah tentukan langkah strategis untuk bangkit. Kekalahan 3-0 Persebaya Surabaya dari PSM Makassar Sabtu 10 September 2022 di Stadion Gelora B. J. Habibie Parepare memperburuk catatan tim Bajul Ijo di Liga 1 2022 yang di dua laga terakhir selalu menelan kekalahan. Bahkan total 9 laga yang dijalani Persebaya Surabaya, hanya 3 laga yang meraih kemenangan, 1 laga imbang, 5 sisanya menelan kekalahan. Akibat catatan buruk itu, bonek, supporter Persebaya Surabaya sempat melakukan protes selain menyematkan tulisan bernada tuntutan di kantor Persebaya Store. Bonek juga menyambut tim Persebaya saat baru tiba di Surabaya setelah hadapi PSM Makassar dengan kalimat motivasi khas bonek. Bahkan bonek sempat melakukan dialog singkat terbuka dengan tim Persebaya untuk menyampaikan unek-unek atas kekecewaan hasil minor tim. M. Alwi Slamet, kapten tim, sempat memberi penjelasan kepada bonek mengenai penyebab hasil minor Persebaya. Mengenai luapan kekecewaan bonek, pelatih Persebaya Aji Santoso menganggap itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar dan normal, supporter ingin tim ini berprestasi. Saya sampaikan kepada seluruh pemain justru tekanan-tekanan ini dijadikan motivasi untuk bangkit lagi. Jangan dengan tekanan, kami malah melemah. Itu akan merugikan kami sendiri, kata Aji Santoso saat dihubungi surya.co.id Selasa 13 September 2022. Aji Santoso berjanji pihaknya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, termasuk membenahi catatan penting tim. Yang jelas, pasti kami semua yang terlibat di Persebaya, mulai manajemen, pelatih, dan pemain, harus segera mencari solusi untuk segera bangkit. Kami sudah melakukan langkah-langkah ke depan seperti apa. Sudah saya sampaikan pada manajemen, dan manajemen sangat support, ucap pelatih berlisensi AFC Pro itu. Upaya lain adalah terus mengevaluasi catatan dari laga sebelumnya, di mana Aji Santoso menilai bahwa kekalahan tim tidak lepas dari pemain yang melakukan kesalahan sendiri. Kebanyakan individu error, itu yang kami perbaiki. Kemarin juga minim shoot on goal. Latihan menitik beratkan kepada game shooting, tegas Aji Santoso. Lini depan memang sedang menjadi sorotan karena baru mengemas 7 gol dari 9 laga yang dijalani. Sementara gawang Persebaya sudah kebobolan 10 gol dari jumlah laga tersebut. Ujian terdekat adalah saat Persebaya menjamu Rans Nusantara FC Kamis 15 September 2022 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kami harus bangkit lawan Rans. Kami harus berusaha untuk menang, tegas Aji Santoso. Apalagi, kemenangan di laga tersebut akan menjadi bekal menatap 2 pekan libur kompetisi setelahnya. Aji Santoso juga akan memberi bocoran soal pemain yang diwaspadai juga strategi yang nantinya akan diterapkan. Itu bagian dari strategi kami, tidak bisa kami sebutkan, tapi yang jelas sudah saya sampaikan kepada seluruh pemain agar menjadikan motivasi untuk bangkit lawan Rans, pungkasnya. Jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC Liga 1 2022 pekan 10. Bajul Ijo dalam tekanan tampil di GDS. Jadwal Persebaya Surabaya versus Rans Nusantara FC bakal dilangsungkan di Stadion GDS pada Kamis 15 September 2022. Ini merupakan pertandingan Liga 1 2022-2023 pekan ke-10. Persebaya harus pindah ke Stadion GDS pada Liga 1 2022-2023 karena Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dipakai laga kualifikasi Piala Asia U20 2023. Jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC pun digeser ke Sidoarjo. Bagi pasukan Aji Santoso, jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC di Stadion GDS cukup krusial. Bajul Ijo sedang dalam tekanan bonek dan bonita usai dibantai 0-3 PSM Makassar pada pekan ke-9 Liga 1 2022.
Hasil minor ke kandang PSM Makassar membuat Persebaya menuai hasil minor di dua laga terakhirnya di Liga 1 2022 dengan kekalahan. Menjamuran Nusantara FC pun wajib dimenangi Persebaya guna menghindari kekalahan 3 kali beruntun di pentas Liga 1 2022-2023. Jika Persebaya gagal memenangi laga saat menjamuran Nusantara FC, posisi Persebaya dipastikan terus melorot di daftar klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Kecuali itu, posisi Aji Santoso sebagai pelatih kepala Persebaya bakal makin tidak aman lantaran kekecewaan dari bonek dan bonita. Jalan satu-satunya supaya posisi Aji Santoso aman menduduki kursi pelatih bajul ijo adalah meraih kemenangan di Sidoarjo. Kecuali pertandingan Persebaya versus Rans Nusantara FC pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 akan menampilkan beberapa laga big match. Seperti laga Persija Jakarta versus Madura United dan Persita Tangerang versus PSIS Semarang. Selanjutnya, ada laga Persis Solo versus Bali United, Persib Bandung versus Barito Putra, dan pertandingan seru lainnya di Liga 1 2022-2023. Saya sampaikan, memang permasalahan tim kami ketika mulai kompetisi, mulai pertandingan pertama hingga pertandingan ke-9. Persebaya bermain tidak pernah komplit, ungkap Aji Santoso. Situasi semakin sulit karena pemain pengganti kebanyakan pemain muda yang minim pengalaman. Bahkan diantaranya baru pertama mentas di Liga 1. Seperti Brian Pondak, Rizky Duian, Arif Catur, Rizwan Louhin, Denny Setiawan, dan Julian Mancini. Persebaya ini ada beberapa pemain yang memang belum pernah merasakan Liga 1, bahkan Liga 2. Ini masih perlu jam terbang, kata Aji Santoso. Tapi saya sangat yakin tim ini cukup prospek, hanya menunggu pengalaman setiap pemain, tambahnya. Aji juga menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di tim enggan dibuatnya sebagai penghambat prestasi Persebaya. Yang jelas saya akan kerja keras lagi untuk tim ini agar kembali ke jalur yang benar, terang Aji Santoso. Statistik bajul ijo dan tekanan jelang lawan Rans Nusantara FC. Persebaya Surabaya tengah menghadapi tekanan jelang melawan Rans Nusantara FC pada laga pekan ke-10 Kamis 15 September 2022. Pasalnya, Persebaya Surabaya telah mengalami 2 kekalahan di laga terakhir, termasuk saat melawan PSM Makassar. Artinya, Persebaya Surabaya wajib menang pada pekan depan guna menghindari kekalahan beruntun. Terpantau kini klasemen Persebaya Surabaya di Liga 1 2022 menempati posisi 12 terpaut 1 poin dengan Arema FC di peringkat 10 dan PSIS Semarang di peringkat 11. Sementara itu, posisi pertama klasemen Liga 1 2022 masih dipimpin oleh Madura United dengan 22 poin dari 9 pertandingan. Melansir Instagram Persebaya Surabaya, Bajul Ijo merilis statistik pertandingan PSM Makassar versus Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu. Melalui statistik itu, sebetulnya Persebaya Surabaya jauh lebih unggul pada ball position yang mencapai 62%. Namun, kenyataannya klub kebanggaan Arek Surabaya itu harus menelan kekalahan dengan kebobolan 3 gol dari PSM Makassar. Persebaya Surabaya harus takluk 0-3 dari PSM Makassar pada laga Liga 1 2022-2023 Sabtu 10 September 2022 di Stadion B.J. Habibie, Parepare. 3 gol PSM Makassar dicetak oleh Ramadan Sananta menit 16, Yakob Sayuri menit 45, dan penalti Yuan Fernandes pada menit 60.
Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan penyebab utama tim Bajul Ijo menelan kekalahan atas PSM Makassar pada laga ini karena melakukan kesalahan sendiri. Yang pertama, clearance yang tidak akurat. Kedua, penjaga gawang blunder. Yang ketiga, saya nggak bisa ngomong karena memang handball, ungkap Aji Santoso usai laga. Terlepas dari itu, pertandingan tadi sebenarnya berjalan cukup seru. Dengan keluarnya Liu Lelis, ada sedikit pengaruh terhadap pertahanan kami, tambahnya. Pelatih berlisensi AFC Pro itu pun juga memuji permainan PSM Makassar yang di laga ini bermain bagus meskipun bermain tanpa dua pemain asingnya, William Pluim dan Everton karena pemulihan dari cedera. Sudah saya sampaikan di awal, meskipun tidak ada Pluim dan Everton, PSM tampil bagus. Tapi memang, gol-gol yang terjadi itu kesalahan pemain kami sendiri, jelasnya. Tidak hanya pemain asing, Aji menilai bahwa sejatinya baik PSM dan Persebaya di laga ini memiliki kesamaan. Sama-sama banyak dihuni pemain muda.